Pengertian infeksi dalam Kamus Keperawatan disebutkan bahwa infeksi adalah invasi dan multiplikasi mikroorganisme dalam jaringan tubuh, khususnya yang menimbulkan cedera seluler setempat akibat metabolisme kompetitif, toksin, replikasi intraseluler atau reaksi antigen-antibodi. Munculnya infeksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berikatan dalam rantai infeksi. Adanya patogen tidak berarti bahwa infeksi akan terjadi. Definisi Universal Precaution. Universal Precaution adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko penyebaran infeksi yang ditujukan pada semua pasien pada saat melakukan setiap tindakan dan dilakukan di semua tempat pelayanan kesehatan tanpa memandang status infeksi pasien. Universal Precaution merupakan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditujukan pada semua pasien saat melakukan setiap tindakan oleh seluruh tenaga kesehatan yang terlibat di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan Universal Precaution menurut Kurniawan 2014 menyebutkan bahwa Universal Precaution perlu diterapkan dengan tujuan 1. Mengendalikan infeksi secara konsisten. 2. Memastikan standar adekuat bagi mereka yang tidak didiagnosis atau tidak terlihat seperti berisiko. Yang ketiga, mengurangi risiko bagi petugas kesehatan pada pasien. Yang keempat, asumsi bahwa risiko atau infeksi berbahaya. Alasan penerapan Universal Precaution. Potensi terhadap penularan penyakit berpengaruh besar pada kesehatan orang sekitar melalui darah atau kontak cairan tubuh. Prinsip Universal Precaution adalah bahwa darah dan semua jenis cairan tubuh, sekret kulit yang tidak utuh selaput lendir penderita dianggap sebagai sumber potensial untuk penularan infeksi, termasuk HIV. Universal Precaution merupakan langkah penting untuk menjaga sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas sebagai tempat penyembuhan, bukan menjadi sumber infeksi. Indikasi Universal Precaution. Universal Precaution diterapkan secara rutin oleh semua tenaga kesehatan dalam merawat seluruh pasien di rumah sakit dan di fasilitasi kesehatan lainnya. Baik pasien sudah terdiagnosa infeksi, diduga terinfeksi atau kolonisasi. Universal Precaution juga diterapkan ketika petugas kesehatan kontak dengan cairan infeksius seperti darah, cairan sekresi, kecuali keringat, luka pada kulit, selaput lendir, cairan semen, cairan vagina, cairan sendi, cairan amnion, cairan cerebrospinal, ASI, dan cairan perikardium. Standar Universal Precaution dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Standar Universal Precaution dalam fasilitas pelayanan kesehatan adalah yang pertama, cuci tangan, 2. Pemakaian alat pelindung, 3. Pengelolaan alat kesehatan bebas pakai, yang keempat, pengelolaan jarum dan alat tajam, yang kelima, pengelolaan limbah, yang keenam, kecelakaan kerja, dan 7. Kewaspadaan khusus. Pelaksanaan Universal Precaution dalam tatanan pelayanan kesehatan. Penerapan Universal Precaution dalam tatanan pelayanan kesehatan masih rendah. Adanya pengetahuan, sikap kepatuhan petugas kesehatan terhadap Universal Precaution masih tergolong minimal. Pemerintah telah mengupayakan penerapan. Salah satu kebijakan yang perlu diterapkan adalah mengupayakan pengendalian infeksi nosokomial sebagai salah satu tolak ukur akreditasi rumah sakit, khususnya penerapan Universal Precaution. Pemakaian APD. Urutan pemakaian APD: yang pertama, mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, memakai penutup kepala, keempat, memakai Google, 5. Memakai gaun, yang keenam, memakai sepatu boots, yang ketujuh, memakai handscoon.
Apakah saya boleh melihat gelang pasien Ibu? Permisi ya Bu. Baik, betul ya dengan Ibu Irma. Tujuan saya kemari untuk memberikan injeksi ya Bu ya, memerlukan waktu kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya mulai sekarang ya Bu. Bentar ya Bu. Baik Bu, saya sudah selesai untuk melakukan pemberian injeksi. Bagaimana rasanya Bu? Agak sedikit sakit ya Bu ya? Baik, saya sudah selesai untuk memberikan injeksi Ibu. Apabila Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa ke ruang perawat atau memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Ibu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Pelepasan APD. Urutan pelepasan APD. Yang pertama, mencuci tangan, semprotkan cairan disinfektan ke sepatu boots, melepas sepatu boots, kemudian melepas gaun, melepas penutup kepala, melepas goggle, melepas masker, melepas handscoon, dan mencuci tangan. Kesimpulan, universal precaution merupakan upaya pengendalian yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka perlindungan, pencegahan, dan meminimalkan infeksi nosokomial.
Standar yang digunakan dalam penerapan universal precaution pada tatanan pelayanan kesehatan adalah cuci tangan, pemakaian alat pelindung, pengelolaan alat kesehatan bekas pakai, jarum dan alat tajam, limbah, kecelakaan kerja, dan kewaspadaan khusus. Pengertian medication safety. Medication safety adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya medication error yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Medication error didefinisikan sebagai kejadian yang dapat menyebabkan penggunaan obat tidak layak atau membahayakan pasien ketika obat berada dalam kontrol petugas kesehatan, pasien atau konsumen. Tujuan medication safety. Medication safety mempunyai tujuan agar tercapainya keselamatan pasien dan patient safety. Patient safety adalah identifikasi, penilaian, analisis, dan manajemen risiko, dan patient safety incident agar pelayanan pasien lebih aman dan menimbulkan harm pada pasien. Patient safety incident adalah insiden yang tidak disengaja atau tidak diharapkan yang bisa mengakibatkan harm bagi yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Prinsip medication safety, pemilihan obat, pengadaan obat, penyimpanan obat, screening obat, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggunaan obat, monitoring, dan evaluasi. Langkah-langkah keselamatan pasien dalam medication safety. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, pimpin dan dukung staf Anda, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko, kembangkan sistem pelaporan, libatkan dan komunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, cegah KTD, KNC, dan kejadian sentinel. Kebijakan rumah sakit tentang medication safety. Setiap kesalahan obat yang ditemukan wajib dilaporkan oleh petugas yang menemukan atau terlibat langsung dengan kejadian tersebut atau kepala unit atau kepala ruang. Laporan dibuat secara tertulis dengan menggunakan alur dan format laporan insiden keselamatan pasien yang sudah ditetapkan oleh panitia keselamatan pasien. Tipe kesalahan obat atau medication error yang harus dilaporkan adalah kejadian nyaris cedera atau KNC, kejadian tidak cedera atau KTC, dan kejadian tidak diharapkan atau KTD. 6 benar obat. Yang pertama, benar pasien. Cek nama pasien pada buku catatan medis. Cek gelang resiko, biru laki-laki, pink perempuan, merah alergi obat, kuning resiko jatuh, hijau alergi lateks, dan ungu DNR. Kedua, benar obat. Cek pada buku ekspedisi obat yang sudah tersedia. Cek apakah obat yang akan diberikan pada pasien sudah disetujui dokter dalam 24 jam atau belum. Cek nama pasien, cek nama obat atau label harus 3 kali pada saat lihat botol atau kemasan, sebelum menuang dan setelah menuang. Cek nama obat yang hampir sama namun kegunaan berbeda, contoh digoxin dan digitoxin. Yang ketiga, cek dosis. Perhatikan satuan dosis. Sendok makan atau sendok teh diberikan dengan dosis berapa? Contoh 2 kali 1 mili. Yang keempat, benar waktu. Sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Tetrasiklin menjadi senyawa helat yang tidak larut jika diberikan bersama susu. Diberikan pada selang waktu yang sama, misal 8 jam sekali atau 12 jam sekali jika resep tertulis. Yang kelima, benar rute atau cara pemberian. Oral melalui mulut, sublingual di bawah lidah, parenteral, IC, SCIPIM, topikal dipakai pada kulit, inhalasi, semprot aerosol, instilasi pada mata, hidung, telinga, rektum, atau vagina. Yang keenam, benar dokumentasi meliputi nama obat, dosis, rute, waktu, tanggal, inisial atau tanda tangan perawat, dan reaksi pasien setelah diberikan harus dicatat dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Pasien menolak atau tidak, cek expired obat. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Andika yang akan dibuka pada hari ini mulai dari jam 7 pagi tadi sampai jam 12 siang. Sebelumnya saya izin melihat nama pasiennya ya Ibu, Ibu bisa sebutkan nama dan alamatnya. Oh baik Ibu, sudah sesuai. Di sini Ibu nggak ada LRT ya Ibu? Ya Ibu. Tujuan saya di sini akan melakukan pemberian obat yaitu melalui selang infus. Untuk waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya dikatakan alat terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu.
Baik Ibu, saya sudah melakukan pemberian obat ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemberian obat? Baik, kalau begitu nanti saya akan kesini lagi jam 2 siang akan mengganti infus Ibu ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, kalau begitu saya izin pergi ke ruang perawatan. Jika Ibu membutuhkan sesuatu bisa panggil saya dengan menekan bel yang ada di sebelah ranjang Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Kesimpulan, medication safety adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya medication error yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Medication safety mempunyai tujuan agar tercapainya keselamatan pasien dan patient safety. Patient safety adalah identifikasi, penilaian, analisis, dan manajemen risiko dan patient safety insiden, agar pelayanan pasien lebih aman dan menimbulkan harm pada pasien.